Maka Bapak Ibu ya, lepas ke dulu kaget aliran Muhammadiyah Mbak ya. Masalah surah Ar-Rum ini Bapak Ibu ya, ini rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ngapo, yang menjadikan Bapak Ibu ya, segala ragam tingkah laku kita berbeda-beda diikat dengan pernikahan, disatukan dengan akad nikah Bapak Ibu, nak disamakan ya. Inilah bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pak, pernah tak kamu terjenguk ada anak tinggalnya di Palembang Pak Haji? Iya tak? Kenali dak, pacaran ni dak, iya tak? WA ni dak, tiba-tiba berdentum dapat pengantin betinonyo dari Kalimantan. Bertemu dak pernah, kawan SMA ida, iya tak? Karena jodoh tadi dipertemukan oleh Allah dalam sebab yang mungkin singkat, maka itulah salah satunya bentuk rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau cak kita Pak Haji lagalak bertatap muka, ya tak? Wajar nak bertemu. Ya tak? Wajar nak berjodoh, ya tak? Aman menurut logika kita kan? Menurut logika kita. Lah bertemu dengan Pak Haji, lah sama kenal misalnya kan? Tahu dia ada anak gadis misalnya kan? Aku ada anak bujang misalnya kan? Ku jodohkan, wajar menurut logika kita. Nah ini bertemu tak pernah, tamat SMA ida, teman SMA kuliah ida, tiba-tiba jadi dengan orang Kalimantan yang sukunya belum tahu, sifatnya belum tahu. Karena jodoh tadi, itulah bentuk rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Haji bukan melihat dari suku Rum ya, suku Quraisy, suku musyrik dan lain-lain sebagainya. Syarat nikah sah ya, salah satunya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu harus sama-sama satu akidah yang penting. Terserah dia nak negara mana, terserah dia nak suku mana, terserah dia nak belagak, nak cantik, nak ganteng, nak hitam, nak putih, yang penting satu akidah. Maka ajaran agama kita, kalau dialah sama-sama galak, cepet-cepet diakad nikah ke, jangan lama-lama. Kira-kira memahami Pak Haji dari sini ya? Karena Pak, kalau misalnya yang laki-laki muslim, yang perempuan masih dalam keadaan belum muslim ya, pernikahannya diterima tapi sifatnya fasik. Fasiknya apa Pak? Batal, gugur secara sendirinya. Itu di dalam kajian fikih munakahat namanya Pak, fikih tentang pernikahan ya. Ada lagi Pak Haji yang ketiga? Kira-kira memahami Pak Haji yang tadi? Yang ketiga, Oke. Ujian tadi ya, benar Pak Haji bertanya, apakah ujian itu berupa yang ini kejahatan terus tas? Ya, misalnya mati, ada kematian, apakah itu ujian? Atau kesenangan, apakah bentuk ujian Ustaz? Ya, kesenangan bukan kesusahan baik bentuk ujian, kesenangan juga bisa jadi ujian. Jadi Bu, konsep ujian itu adalah baik senang maupun susah, dia jauh dari Allah, bakal tidak mendekatkan diri kepada Allah, itulah namanya ujian. Dinjuk jabatan, dia jauh dari Allah karena sibuk dengan jabatan, ke masjid lah jarang, baca Quran lah jarang. Terus apa lagi? Bersilaturahmi dengan sosial, dengan masyarakat yang lain karena sibuk pejabat ya. Menjauh dia dari Allah Bapak Ibu, itu namanya ujian. Ya, intinya nak senang ujian itu, nak buruk ujian itu, kalau kita jauh berarti itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia semakin ada jabatan, dinjuk nikmat yang besar, dia semakin taat, itu adalah nikmat namanya, bukan ujian. Kira-kira memahami Pak Haji? Paham Pak Haji? Okey, yang lain kami persilakan. Kalau tidak ada, kita masuk sesi. Okey, silakan Pak Haji. Bolehlah masjid ini antusiasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, kalau tidak salah dengar saya katakan, jangan jauh dari Allah. Yang kedua, cuma membaca